Universitas Bina Sarana Informatika Cabang SIPI. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dengan kelas 632A26. Di sini kami ingin membahas pajak daerah kendaraan dan cara perhitungan pajak kendaraan berdasarkan data yang kita peroleh, yaitu pajak kendaraan dari Jawa Tengah motor, pajak kendaraan dari Jakarta motor, Pajak kendaraan dari Jakarta mobil. Pajak kendaraan dari Riau motor. pajak kendaraan dari Bali motor. Tahukah kamu bahwa setiap kendaraan bermotor yang kamu lihat di jalan memiliki peran besar dalam pembangunan daerah? Sebelum itu, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah daerah mendapatkan sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, hingga layanan publik lainnya. Tapi, apa sih itu pajak kendaraan bermotor atau PKB? Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar 2% untuk kendaraan bermotor pertama, 3% untuk kendaraan bermotor kedua, 4% untuk kendaraan bermotor ketiga, 5% untuk kendaraan bermotor keempat, 6% untuk kendaraan bermotor kelima, dan seterusnya. Untuk membayar PKB, kita wajib memiliki STNK. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftarkan di Indonesia. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK diterbitkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya administrasi STNK. Biaya administrasi STNK merujuk pada biaya administrasi yang harus dibayar saat mengganti plat nomor kendaraan 5 tahunan atau saat melakukan balik nama. Sedangkan untuk kendaraan baru, biaya ini ditiadakan. Jadi biaya STNK sendiri merujuk pada ketika kita mengganti plat kendaraan atau balik nama, dan untuk kendaraan baru biaya STNK ini ditiadakan. Jadi jika kita memiliki kendaraan baru, maka untuk biaya STNK itu tidak ada. Kemudian ada tarifnya nih. Tarif sebesar 60.000 untuk kendaraan roda 2 dan 3. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000. Kemudian ada yang namanya administrasi TNKB. Jadi sebelum kita memahami apa itu administrasi TNKB, kita perlu tahu apa kepanjangan dari administrasi TNKB. Jadi administrasi TNKB itu kepanjangannya adalah tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi TNKB merujuk pada nomor plat kendaraan. Jadi administrasi TNKB adalah biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan cetak plat kendaraan selama 5 tahun sekali. Jadi kegunaan dari administrasi TNKB adalah biaya untuk mencetak plat kendaraan bermotor dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Berikut mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk menghitung pajak progresif kendaraan bermotor, harus diketahui dulu dasar pengenaan pajak atau DPP kendaraan. DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasaran kendaraan dan hal-hal yang mengurangi nilai kendaraan itu seperti jalan yang rusak. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu yang pertama itu ada nilai jual kendaraan bermotor, harga pasaran umum, dan yang kedua itu adalah bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih dari 1. DPP sama dengan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dikali bobot yang ditetapkan
per atau bukan nilai jual di pasaran. Khusus kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air dan pasaran pengenaan pajak kendaraan bermotor hanya NJKB. Kemudian ada NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor. NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Selanjutnya, ada SWDK-LLJ. Singkatan SWDK-LLJ pada STNK artinya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDK-LLJ adalah asuransi yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Asuransi ini wajib dibayar dan akan diberikan kembali ketika Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi, ketika membayar pajak STNK, Anda otomatis akan dikenakan biaya ini. Tarif SWDK-LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan berbeda tergantung jenis kendaraan. Untuk motor di bawah 50 cc tidak ada tarif, sementara untuk motor 50 cc hingga 250 cc biayanya yaitu Rp35.000. Dan motor di atas 250 cc dikenakan tarif sebesar Rp80.000. Sedangkan untuk mobil pribadi yaitu tarifnya Rp153.000. Sedangkan untuk jenis kendaraan lainnya bisa dilihat di kolom SWDK-LLJ berapa saja minimum dan maksimum untuk tarif per tahunnya. Kemudian ada denda SWDK-LLJ. Lama keterlambatannya, telat 1 hari sampai 1 bulan, dikenakan denda SWDK-LLJ sebesar Rp2.000. Telat 2 bulan, dikenakan denda sebesar Rp4.000. Telat 3 bulan, dikenakan denda Rp6.000. Telat 8 bulan, dikenakan denda Rp16.000. Telat lebih dari 8 bulan, dikenakan denda Rp16.000. Selanjutnya masuk ke perhitungan Jawa Tengah. Nilai jual motor sebesar 7.500.000 dikali 2% atau kepemilikan 1 sama dengan 150. Rumus PKB, PKB bagi 2 dikali 100 dikali 1 bobot kendaraan dikali 2%, tarif progresif. PKB sama dengan 150 dibagi 2 dikali 100 dikali 1 dikali 2%, sama dengan 150.000 PKB. SWDK-LLJ 35.250 cc sama dengan 150 atau PKB ditambah 35.000 sama dengan 185.000. Jadi pembayaran perpanjangan STNK Provinsi Jawa Tengah yang harus dibayar sebesar 185.000. Selanjutnya kita akan menghitung pajak kendaraan roda 2 yang ada di Provinsi Riau. Langkah pertama yang harus kita lihat adalah nilai jual motor sebesar berapa. Nah, di sini nilai jual motor kendaraan sebesar 9.225.000. Ini bisa dilihat dari web atau bisa langsung pergi ke Samsat terdekat yang ada di Provinsi Riau. Jadi, untuk melihat PKB atau pajak kendaraan bermotor, kita harus tahu nilai jual kendaraan motor tersebut dikali dengan 2% atau kepemilikan pertama. Jadi, di sini nilai jual motor tersebut sebesar 9.225.000 dikali 2% dari hasil kepemilikan pertama. Hasilnya adalah 184.500. Nah, 184.000 tersebut ditulis di kolom pokok. Kemudian, rumus PKB atau rumus pajak kendaraan bermotor. PKB dibagi 2 dikali 100 dikali 1 bobot kendaraan dan 2% dari tarif progresif. Dan hasilnya adalah PKB sama dengan PKB tadi sudah kita hitung sebesar 184.500, itu dipindahkan dibagi 2 dikali 100 dikali 1 bobot kendaraan dikali 2% dari tarif progresif, dan hasilnya adalah 184.500. Nah, untuk penghitungan ini 184.500 ditulis di kolom jumlah. Kemudian ada SWDK-LLJ sebesar 35.000 kurang dari 250 cc.
Untuk mengetahui hasil dari 35.000 dilihat dari tarif SWDK LLJ-nya. Karena dia kurang dari 250 cc, jadi tarif yang digunakan sebesar Rp35.000. Dan untuk menghitungnya adalah 184.500 dari PKB tadi ditambah dengan 35.000 hasil dari SWDK LLJ sebesar 219.500. Jadi pembayaran perpanjangan STNK Provinsi Riau yang harus dibayar sebesar Rp219.500. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pajak kendaraan bermotor roda 2 pada Provinsi Bali. Di sini tertera nilai jual motor sebesar Rp6.525.000 dikali 2% karena kepemilikan pertama. Totalnya jadi Rp130.500. Jangan lupa tulis di kolom pokok ya. Kemudian kita menghitung PKB pada STNK. Rumus PKB yaitu PKB dibagi 2 kali 100 dikali 1 yaitu bobot kendaraannya dikali 2% yaitu tarif progresif. PKB sama dengan 130.500 dibagi 2 kali 100 dikali 1 dan dikali 2%. Totalnya jadi 130.500. Kemudian di sini ada sanksi admin pada PKB, yaitu cara menghitungnya 130.500 dari hasil PKB tadi dikali 25%. Kenapa 25%? Karena terlambat mendaftarkan kendaraannya. Totalnya jadi Rp32.625. Dibulatkan menjadi Rp32.700. Kemudian jumlah PKB totalnya dari hasil PKB ditambah sanksi admin yaitu Rp130.500 ditambah Rp32.700. Hasilnya jadi Rp163.200. Kemudian di sini ada SWDK LLJ. Pokok SWDK LLJ sebesar Rp35.000 karena motor itu kurang dari 250 cc. Kemudian ada sanksi admin pada SWDK LLJ-nya sebesar Rp8.000. Pada Provinsi Bali itu Rp8.000 karena dia telat 1 hari sampai dengan 3 bulan. Di sini telat 10 hari. Kemudian SWDK LLJ yaitu Rp35.000 ditambah Rp8.000, maka SWDK LLJ sebesar Rp43.000. Dan hasil dari total jumlah PKB tadi ditambah dengan total jumlah SWDK LLJ, maka Rp163.200 ditambah Rp43.000. Jadi pembayaran perpanjangan STNK Provinsi Bali yang harus dibayar sebesar Rp206.200. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan DKI Jakarta motor. Di sini nilai jual motornya sebesar 11 juta dikali 2,5%. Kenapa? Karena dia kepemilikan kedua sama dengan 275.000. Rumus PKB-nya yaitu PKB dibagi 2 dikali 100 dikali 1 bobot kendaraan dikali 2% yaitu tarif progresif. PKB sama dengan 275.000 dibagi 2 dikali 100 dikali 1 kali 2% sama dengan 275.000. Di sini karena telat 3 bulan jadi ada sanksi administrasi yaitu sama dengan 3 dikali 2% yaitu denda telat bayar pajak pokok per bulan. Totalnya jadi 6% sama dengan 275.000 dikali 6% sama dengan 16.500. Jadi jumlah PKB-nya 275.000 ditambah 16.500 sama dengan 291.500. Lalu di sini ada pokok SWDK LLJ-nya sebesar 35.250 cc. Lalu ada sanksi administrasi 16.000 karena telat 8 bulan. Dan SWDK LLJ-nya 35.000 ditambah 16.000 sama dengan 51.000. Setelah kita mengetahui, lalu kita tambahkan PKB dan SWDK LLJ-nya yaitu 291.500 ditambah dengan 51.000
Jadi pembayaran perpanjang STNK Provinsi DKI Jakarta Motor yang harus dibayar sebesar Rp345.500.000. Nilai jual mobil sebesar Rp80.800.000 dikali 2% dari kepemilikan 1. Hasilnya Rp1.616.000. Rumus PKB yaitu PKB bagi 2 dikali 100 dikali 1 bobot kendaraan dikali 2% dari tarif progresif. Jadi PKB-nya itu Rp1.616.000 dikali 100 dikali 1 dikali 2%. Jadi hasilnya Rp1.616.000. Option PKB yaitu Rp1.616.000 dikali 66%. Jadi hasilnya Rp1.066.560. Tertera di STNK yaitu Rp1.067.000 dibulatkan. Penjelasannya itu nilai awalnya itu Rp1.066.560 karena angka belakangnya adalah 560 yang dianggap lebih dekat ke Rp1.067.000 daripada ke Rp1.066.000, maka dibulatkan ke atas. Dalam praktik umum pembulatan, jika tiga angka terakhir lebih dari atau sama dengan 500, biasanya dibulatkan ke ribuan terdekat. Jadi pembulatannya ke Rp1.067.000. Untuk tarif SWDK LLJ mobil pribadi sebesar Rp143.000 dikarenakan ada biaya tambahan layanan atau administrasi yaitu Rp14.700. Jadi total pokok SWDK LJ-nya ini adalah Rp143.000 ditambah Rp14.700, maka hasilnya Rp157.700. SWDK LLJ-nya itu Rp157.700 ditambah Rp35.000 dari biaya administrasi TNKB. Jadi totalnya yaitu Rp192.700. Ada juga biaya admin STNK yaitu sebesar Rp200.000 dan juga ada biaya admin TNKB sebesar Rp100.000. Jadi pembayaran perpanjangan STNK Provinsi DKI Jakarta mobil yang harus dibayarkan sebesar Rp3.175.700. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembayaran PKB atau pajak kendaraan bermotor secara offline yang dapat dilakukan di kantor Samsat, outlet Samsat, atau mobil Samsat keliling atau Samling. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pembayaran secara offline? Yang pertama, kalian datang ke kantor Samsat, outlet Samsat, atau Samling terdekat. Yang kedua, serahkan dokumen seperti KTP, BPKB, STNK asli, dan fotokopi, serta bukti pembayaran PKB terakhir jika ada kepada petugas. Yang ketiga, isi formulir. Jika diperlukan, isi formulir perpanjang STNK atau formulir lain yang sesuai dengan keperluan kalian. Nah, bagaimana sih cara pengisian formulir perpanjang STNK? Di sini aku akan mengasih tutorialnya, yaitu di sini pertama sudah ada data STNK DKI Jakarta Motor. Lalu di sini sudah ada formulir permohonan STNK oleh Polda Metro Jaya. Nah, caranya itu di sini pertama ada jenis atau jenis surat. Di sini yang pertama ada STCK, yang kedua STNK BP, yang ketiga STNK RHS, yang keempat STNK. Karena kita di sini ingin perpanjang STNK, maka kita akan buatkan yang keempat yaitu STNK. Lalu yang kedua ada jenis permohonan. Di sini yang pertama ada baru, kedua perpanjangan, yang ketiga ada mutasi daerah,
Terus juga ada bisa ganti nomor polisi, terus penggantian STNK karena kita perpanjang, jadi kita akan buatkan yang perpanjang. Yang kedua, lalu di sini ada nomor polisi, ada yang baru dan lama. Karena kita baru sudah ada plat putih, jadi kita isi yang baru. Nah, isinya itu dilihatnya dari STNK-nya itu yang pertama yaitu nomor polisi. Di sini ada nomor polisi, nomor polisinya. Nah, terus kita isi sesuai data STNK. Sini sudah ada. Selanjutnya identitas pemilik. Yang kelima itu status pemilik kendaraan bermotor. Lingkari nomor jawaban yang dipilih. Yang pertama ada pribadi Indonesia, yang kedua pribadi asing, yang ketiga swasta nasional, swasta asing, terus juga ada pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2. Karena di sini kita pribadi dan juga keluarga negara Indonesia, jadi kita lingkari yang ke-1 pribadi Indonesia. Baik, selanjutnya nomor 6 sampai dengan 9 diisi bila kendaraan bermotor milik pribadi. Sebelum kita melakukan pengisian, ada juga di sini nomor 10 sampai dengan 12 hanya diisi bila kendaraan bermotor bukan milik pribadi, yang artinya milik badan hukum atau resmi seperti milik pemerintah atau badan lainnya. Jadi kita isi yang bila kendaraan bermotor milik pribadi saja, yaitu di sini ada nomor 6 nama lengkap pemilik sesuai dengan data STNK. Lalu yang ke-7 kebangsaan pemilik Indonesia. Yang ke-8 khusus untuk bangsa asing itu tidak perlu diisi, dikosongkan saja karena kita berada di Indonesia bukan di bangsa asing. Lalu yang ke-9 alamat pemilik sesuai dengan data di STNK, kode pose juga. Lalu nomor 10 dan 12 tadi sudah dikasih tahu bahwa tidak perlu diisi dan dikosongkan saja. Lalu ke-13 NPWP jika ada, dan ke-14 pemilikan ke pertama, di sini kepemilikan pertama. Lalu di sini ada identifikasi kendaraan. Yang ke-15 jenis atau modelnya sepeda motor. Yang ke-16 fungsinya, di sini ada perorangan, dinas atau pemerintah, umum, sosial, ambulan, terus kendaraan khusus. Jadi kita fungsinya ini kita lingkarin yang ke-1 yaitu perorangan. Yang ke-17 ada bahan bakar, ada bensin, solar, gas, lain-lain. Kita lingkarin yang 1 yaitu bensin. Lalu yang ke-18 negara asal pembuatan kendaraan Indonesia. Yang ke-19 merek atau tipenya Honda. Yang ke-20 tahun pembuatannya itu tertera di STNK yaitu 2018. Yang ke-21 tahun perakitannya itu sama dengan pembuatannya 2018. Yang kedua isi silinder atau cc atau HP-nya sesuai dengan STNK. Terus yang kedua-3 nomor rangka atau NIK-nya itu sesuai dengan STNK. Dan kedua-4 juga nomor mesinnya juga sesuai dengan STNK. Nah, setelah kalian melakukan pengisian permohonan perpanjangan STNK, kalian kasih ke petugas. Lalu selanjutnya langkahnya tunggu panggilan. Tunggu hingga nama dipanggil sesuai data di STNK. Kemudian menghampiri petugas. Yang kelima, bayar pajak. Petugas akan menyerahkan slip pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Lalu lakukan pembayaran di loket kasir. Lalu selanjutnya yang ke-6, ambil bukti dan STNK. Setelah pembayaran, Anda akan mendapatkan bukti pelunasan
Setelah itu, serahkan bukti tersebut ke loket pengambilan STNK untuk STNK baru atau bukti lainnya. Begitulah cara pembayaran PKB secara offline. Alur pendaftaran aplikasi Signal. Untuk melakukan pendaftaran tersebut, kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke registrasi penggunaan. Di dalam registrasi, kita disuruh memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudian memasukkan nama kita sesuai dengan KTP, lalu memasukkan email, lalu memasukkan nomor telepon. Dan yang kelima, membuat kata sandi. Jangan melupakan kata sandinya ya. Setelah itu klik saya setuju, kemudian klik lanjut untuk verifikasi KTP. Lakukan verifikasi KTP sesuai panduan serta lakukan dengan benar. Dan yang ketujuh, ada verifikasi wajah. Lakukan verifikasi wajah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian lanjut untuk memasukkan kode OTP. Jika verifikasi telah berhasil, maka akun Anda siap digunakan. Kemudian ada alur tambahan data kendaraan aplikasi Signal. Untuk melihat data tambahan kendaraan, kita bisa melihat pilih menu tambahan data kendaraan bermotor, kemudian pilih pemilik kendaraan. Yang ketiga, memasukkan NIK dan unggah foto KTP pemilik kendaraan tersebut. Yang keempat, memasukkan NRKB atau nomor registrasi kendaraan bermotor. Memasukkan 5 digit terakhir nomor angka, dan klik saya setuju serta klik tombol lanjut. Tambahan data kendaraan Anda berhasil ditambahkan. Lanjut untuk alur pembayaran dokumen aplikasi digital. Nah, untuk cara pembayaran dokumen, yang pertama, kita klik notifikasi lanjut proses pembayaran. Yang kedua, ada generate mode pembayaran. Yang ketiga, memilih salah satu bank untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, klik lanjut. Dan yang kelima, ada tampilan cara pembayaran, klik lanjut. Kemudian selesai, silahkan lakukan pembayaran Anda sesuai nominal yang telah ditetapkan.